Pepatah Talatah Kolot, pepatah dan pesan orang tua, memaknai referensi teologis dan tradisi, diinterpretasikan kembali oleh Glenn Fortuna della Fortega beserta della Fortegua untuk menghantarkan pernikahan putri pertamanya, Givari Prameswari Nastiti dengan Salman Al-Fikri. Hirup teh kudu diasah kukanyaah. Hidup itu harus diasah oleh cinta atau kasih sayang, dipiara kurasa, dipelihara atau dijiwai oleh rasa, dijaga kudu'a, dijaga oleh doa. Pepatah Talatah Kolot ini ada 3 bagian, yaitu referensi teologis, lalu ada talatah dari Della Fortegua untuk Givari dan Salman, lalu referensi tradisi dari prosesi acara pernikahan adat Sunda, lalu ada baju pengantin Sunda, ada seragam among tamu wanita kebaya Kartini, dan seragam among tamu pria beskap bedahan iket dan sem.
mengerti dan memahami seluruh informasi, narasi, dan argumentasi untuk mencari serta mendapatkan solusi terbaiknya. Problem solving. Selain salah pasangan, simbolisasi kata salah menjadi sesuatu yang harmoni kolaboratif, sebab kata pasangan bukan berarti harus serasi dan sama warna, akan tetapi saling sokong dan dukung untuk sesuatu yang indah dan baik-baik saja. Kelak, jika aku sampai di sana, sekalipun tidak seperti itu, sebab aku akan tetap menjadi diriku dengan seluruh rasa bahagia dalam pengucapan syukur. Kursi dan kedudukan, posisi jabatan sesungguhnya amanat dan hidayah, bukan hanya sekedar kebanggaan dan sukacita belaka. Selayaknya lah kursi dan posisimu menjadi berkat untuk banyak orang. Sukses, kesuksesan itu proses pencapaian al-falah, an-najat, dan al-fauz. Buatku sukses itu tatkala aku mampu menundukkan hati dan perasaanku pada puncak kepasrahan dalam keikhlasan yang penuh kebersyukuran. Rembulan di atas gedung, setinggi apapun kedudukan dan derajat serta kondisi seseorang, maka sungguh sekaligus ada pada posisi dan kondisi yang serendah-rendahnya juga. Ojo dumeh ngerosok pang aingna. Doa dan mohonku. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadikanlah hidupku penuh berkat dalam kuasa dan kehendak Allah. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Amin. Doppelganger 20. Where there is love, there is a life. Mahatma Gandhi. Dalam kondisi apapun jua, maka perkara keduniawian akan ringan dan indah karena hidup penuh cinta kasih. Waktu dan usia, detik pun berdetak berputar mengejar sang waktu. Saat itu cantik, kemudian cantik dan akan selalu cantik oleh karena ketulusan hati yang penuh sukacita. Beauty is in the heart of the beholder. Con of gaze, menatap dan tertatap. Tak perlu skopobia, sebab kita selalu diawasi oleh Sang Maha Melihat. Lakukan saja yang terbaik. Fisiognomi al-firasah. Hati dan pikiran terkonfirmasi lewat paras rupa. Sifat, karakter, tabiat adalah agregat dari gen, pengaruh internal dan eksternal faktor. Bengis, sadis, dan buas boleh jadi bisa diperbuat juga oleh rupa yang melankolis. Sebab dalamnya laut bisa diduga, hati manusia siapa yang tahu. Karakter dan identitas. Seramnya suara auman sang kucing, lembutnya suara miau sang macan, tetap nampak dan terdengar tak pantas saja. Maka be yourself. Mata, bibir, hidung, bicara dan bertutur kata, pandanglah dengan penuh penghormatan dalam kasih. Penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pembicaraanmu adalah isi seluruh hati, pikiran, dan perasaanmu. Menengadah membilang layar, menangkup membilang lantai. Pikirkan sebaik-baiknya sebelum melakukan sesuatu. Menengadah ke atas dan mengucap syukur, terus melangkah, menatap ke depan, penuh optimis. Jika saatnya memang harus terjadi, sungguh kun fayakun.
Kun fayakun. Al-Baqarah 117, Ali Imran 47, 59, Al-An'am 73, Maryam 35, Yasin 82. Karena begitulah sungguh sebab saya tak berdaya upaya kecuali atas izin dan kehendak Sang Maha Kuasa, pemberi hidup dan kehidupanku. Kemegahan dan kemewahan adalah tatkala saya mampu bersyukur atas seluruh nikmat karunia Tuhan. Allahu Akbar. Waktu dan usia, detik pun berdetak berputar mengejar sang waktu. Saat itu cantik kemudian cantik dan akan selalu cantik. Oleh karena ketulusan hati yang penuh sukacita, beauty is the heart of the beholder. Woman perception and persuasion. Be a girl with a mind, a woman with attitude, and a lady with class. Maka sungguh manusia perempuan itu dalam penciptaannya sebagai Hawa yang hidup, sumber kehidupan, ibu bagi semua yang hidup. Duhai Nabi, cukuplah Allah sebagai penolong, pembimbing, dan menjadikan segalanya bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 64. Puasa dan silaturahmi. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Mangan orang makan, sing penting ngumpul. Jadi secara meluluh lantakan sakit penyakit jiwa dan raga, maka berpuasa dan bersilaturahmi sajalah pasti sembuh dan sehat. My woman, thought and feelings. If your thought I understand, then your feeling I don't reach. Pahami saja dengan segenap hatimu yang tulus ikhlas. Lady working. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Feminisme postmodern. Maka realitas ada teks lisan maupun tertulis. Sebab itu bicaralah, menulislah, dan bersikap pada wanita itu adalah sesuatu yang bermakna dan penuh arti. Demikian, nanti akan kita lanjut pada referensi, tradisi, dan proses acara pernikahan adat Sunda. Baik, kita akan lanjut pada buku Pepatah Talatah Kolot, Patah dan Pesan Orang Tua. Kemarin kita sudah mulai dari setelah kita bacakan dengan referensi teologis, lalu talatah adalah kuat untuk ibadah Salman, referensi tradisi, prosesi acara pernikahan adat Sunda, lalu baju pengantin Sunda. Kita lihat sini. Referensi terkait dengan tradisi, itu seragam among tamu wanita, itu kebaya Kartini. Ada gambarnya di sana, kebaya brokat pink dan jarik motif batik, ada kebaya brokat hijau Wardah. Sebelumnya kita akan lihat terkait dengan baju pengantin Sunda. Wilayah Sunda Priangan di Jawa Barat meliputi Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, dan Cianjur mengenal 3 jenis pakaian pernikahan, yaitu Sukapura, Sunda Putri, dan Sunda Sigar. Pada pernikahan Sukapura, pengantin perempuan mengenakan kebaya yang bahannya terbuat dari kain brokat, namun memiliki tekstur dengan payet yang menghiasinya. Biasanya berwarna hijau dengan potongan panjang sampai pinggul. Pengantin prianya mengenakan jas tutup pendek, umumnya berwarna hitam, dengan pengikat pinggang yang terbuat dari beludu yang bersulamkan benang emas.
pernikahan Sunda Putri, pengantin perempuan biasanya menggunakan kebaya berwarna putih atau hitam dengan model seperti kebaya Kartini dan kebaya berukuran cukup panjang. Pengantin pria memakai jas takwa dengan ciri jas berupa jas yang tertutup dengan warna yang digunakan adalah putih gading. Pada pernikahan Sunda Siger, pakaian mempelai wanita mengenakan kebaya yang terbuat dari brokat dengan panjang mengikuti ukuran panjang lengan pengantin apabila diluruskan. Sementara pengantin pria menggunakan jas tutup atau jas takwa, yaitu jas yang kancingnya terbuat dari logam dengan kerah berdiri dengan motif bordiran di sekeliling ujung pakaian. Kita lanjut kepada referensi tradisi seragam among tamu wanita atau kebaya Kartini. Istilah kebaya diyakini berasal dari kata serapan Arab kaba atau kaba yang berarti pakaian. Istilah ini mungkin berhubungan dengan kata Arab abaya yang berarti jubah atau garmen longgar. Istilah tersebut kemudian diperkenalkan ke Nusantara melalui kata serapan dari bahasa Portugis cabaya. Dalam bahasa Portugis kata kebaya dipakai untuk menunjuk baju longgar yang panjangnya sampai di bawah lutut. Kini kebaya tidak hanya hadir sebagai pakaian tradisional yang dipakai hanya saat acara resmi. Busana ini telah menjadi busana modern dengan desain sesuai dengan perkembangan mode. Kebaya sekarang bisa dibuat dari berbagai macam bahan, diantaranya brokat, organdi, sutra, chiffon, tule atau kain tenun. Sebagai bawahan selain jarik, kebaya juga bisa dipadukan dengan kain tenun atau sarung. Seragam among tamu pria atau beskap bedahan. Ada dua macam pakaian adat Sunda yang kerap ditampilkan, yaitu kebaya Sunda untuk perempuan dan beskap Sunda untuk kaum laki-laki. Letak geografis Jawa Barat dan Jawa Tengah yang berdekatan, maka ragam budaya Jawa Barat yang didominasi oleh etnis Sunda mendapat pengaruh dari kebudayaan Jawa Tengah. Salah satunya dari pakaian adat yang dikenakan. Busana adat Sunda berupa kebaya Sunda dan beskap hampir mirip dengan kebaya Jawa Tengah dan beskap Surakarta atau Sorjan di Yogyakarta. Baju bedahan untuk pria terlihat seperti jas takwa dengan kerah seleher dan dilengkapi dengan kancing dan satu saku bagian atas dan dua saku di bagian kanan dan kiri. Kalau dulunya baju bedahan umumnya berwarna putih, di masa sekarang berkembang menjadi berbagai warna dan bahan. Seragam among tamu pria atau iket. Definisi iket. Iket adalah tutup kepala dari kain yang dikaitkan melingkar di kepala. Sebagian iket terbuka bagian atasnya dan sebagian lagi bagian atasnya tertutup, tergantung dari cara mengikatnya. Istilah iket berasal dari bahasa Sunda yang artinya ikat atau ikatan. Dikenal juga dengan sebutan totopong. Di Bali, iket dikenal dengan istilah udeng. Lipatan dan ikatan pada iket mempunyai arti dan makna filosofi yang berkaitan erat dengan fungsi pekerjaan seseorang zaman dulu. Bentuk iket yang berbeda bukan melambangkan kasta, kedudukan atau status sosial di masyarakat, tapi menunjukkan fungsi pekerjaan si pemakai, karena di Tatar Sunda tidak dikenal kasta, tapi sejajar sesuai dengan istilah pajajaran yang mengandung arti sejajar atau kesejajaran. Bentuk iket, awal mula bentuk iket atau totopong adalah persegi, segi empat, yang melambangkan dulur opat kalima pancer. Bentuk segi empat yang terdiri dari empat sudut melambangkan unsur-unsur yang ada pada diri manusia, yakni air, api, udara, angin, dan tanah. Di Tatar Sunda, empat unsur tersebut dikenal dengan istilah acining hirup, sesuai dengan asal mula kehidupan manusia dari saripati tanah. Sedangkan kalima pancar mengandung arti terpusat atau terpancar kepada Tuhan pencipta alam semesta. Dulur opat kalima pancar melambangkan sifat dasar manusia yang harus seimbang dan harus dimanfaatkan dengan tetap berpedoman kepada aturan Tuhan. Seragam among tamu pria atau pin kujang, representasi budaya Sunda sebagai sebuah pusaka simbolik. Kujang mengandung filosofi hidup bangsa Sunda, juga merepresentasikan peradaban Sunda. Filosofi atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pendidikan budaya tersendiri bagi para pewaris. Kujang juga masyarakat pada umumnya. Ini terkait dengan fungsi kujang sebagai
api andel atau penguatan karakter atau jati diri. Secara garis besar terkandung atau nilai etika dan estetika, Sunda atau Atikan, dan anggitan Sunda. Etika dan estetika Sunda ini kemudian menjadi tradisi atau didikan. Salah satu nilai yang terkandung dalam kujang adalah tentang filosofi kehidupan. Kujang dapat dimaknai memiliki 3 struktur. Ketiganya memiliki makna tersendiri yang menyimbolkan kehidupan manusia. Struktur pertama yaitu pangkal kujang melambangkan awal penciptaan manusia. Struktur kedua melambangkan kehidupan manusia, sementara struktur ketiga melambangkan ketiadaan yang menjadi akhir kehidupan manusia. Seragam among tamu pria atau motif trumtum pada sembong. Motif batik trumtum diciptakan oleh permaisuri Sunan Pakubuwono III dari Surakarta Hadiningrat, yaitu Kanjeng Ratu Kencana atau biasa disebut Ratu Beruk, yang memiliki makna cinta yang tumbuh kembali. Batik trumtum mempunyai tatanan yang tampak seperti jajaran bintang yang gemerlap di malam hari, sebagai refleksi dan harapan. Suasana langit di tengah malam tanpa bulan, namun masih terdapat banyak bintang. Sebagai penerang langit malam, termaknai selalu ada kemudahan dan harapan di dalam kesulitan. Motif batik trumtum ini didedikasikan untuk kekasihnya, yaitu Raja Pakubuwono III, sebagai wujud rasa cintanya yang begitu mendalam, dalam ketulusan, dan akan selalu berkembang, atau dalam bahasa Jawa istilahkan dengan tumaruntum. Motif batik trumtum merupakan jenis batik klasik yang terus dilestarikan sampai sekarang dengan mengenakannya pada saat acara pernikahan, karena memiliki makna harapan agar cinta kasih pada mempelai terus berkembang dan terjaga dalam kebahagiaan. Trumtum in dalam Della Forte Quote termotivasi untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai cinta kasih dan kesetiaan, terus tumbuh kembangkan tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Terima kasih, semoga talatah pepatah kolot ini bisa menjadikan inspirasi untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bahagia. Amin.